Siapa yang mengajarkan ambisi? Siapa mengajarkan kebencian? Siapa yang mengajarkan keinginan yang terus-menerus tentang masa depan? Siapa yang mengajarkan kita menjauh dari masa kini? Siapa? Siapa? Semua dari kerumunan. Dari hubungan kita dengan orang lain. Baik, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa keluar dari kerumunan. Oke. Tahu surat Al-Kahfi? Tahu surat Al-Kahfi? Cerita tentang apa? Tentang gua. Tahu gua? Orang Jakarta itu keren banget. Bilang dirinya sendiri, gua. Jadi mana gua? Nih gua. Gue. Gak usah jauh-jauh ngaji. Jadi gua itu apa? Gue. Aku. Saya. Jadi surat Al-Kahfi cerita tentang gua. Cerita tentang siapa? Tentang perjalanan meniti ke dalam diri. Tentang melihat ke dalam diri, mendengar ke dalam diri, mendengarkan suara kita sendiri, merasakan napas kita sendiri, itu urusan gua itu. Kalau dibongkar surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 110, isinya sebetulnya adalah perintah untuk meninggalkan kerumunan. Perlu saya buktikan? Mari kita buktikan. Kita lihat dulu ayat yang ke-10. Sudah siap? Oke, kita baca sama-sama. Ingatlah tatkala para pemuda itu. Pemuda, bukan pemudi. Awas, awas, perhatikan, ini bahasa simbolik. Jadi kalau di Quran ada kata-kata laki-laki, itu pasti urusan rohani. Kalau di Quran ada kata-kata perempuan, wanita, itu pasti urusan jasmani. Makanya aku ciptakan manusia berpasangan, itu bukan suami istri. Azwaja, pasangan, itu adalah ruhani dan jasmani. Jadi semua kita tuh sudah sempurna sejak dari lahir. Kalau nikah, bersuami, beristri itu pilihan. Boleh nikah, boleh enggak masalah. Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita suci di zamannya, memilih untuk tidak menikah. Karena tidak ada laki-laki yang bisa menjawab pertanyaan dia. Termasuk seorang sufi besar, sekelas Hasan Al-Basri di zamannya. Saat melamar Rabi'ah Al-Adawiyah, dikasih pertanyaan sama Rabi'ah. Apa pertanyaannya? Wahai Hasan Al-Basri, kalau kamu mau jadi suami saya, tolong jawab pertanyaan saya. Kalau kamu bisa menjawab, saya akan terima lamarannya. Rabi'ah Al-Adawiyah tidak terima mas kawinnya itu emas. Tidak terima mas kawinnya uang. Beda sama kalian. Minta mas kawinnya adalah jawaban atas pertanyaannya. Itu mas kawinnya. Luar biasa itu. Belum pernah saya mendengar lagi. Ada wanita di masa kini minta mas kawinnya jawaban atas pertanyaan. Apa pertanyaannya? Pertanyaan Rabi'ah. Wahai Hasan Al-Basri, kalau saya nanti mati, saya masuk surga atau masuk neraka? Diam, Hasan Al-Basri tidak bisa menjawab. Kata Rabi'ah, satu pertanyaan itu saja kamu sudah tidak bisa menjawab. Aku tidak menyampaikan pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan Rabi'ah yang kedua. Saat nanti sakaratul maut, apakah saya selamat atau celaka?
Hasan al-Basri tidak bisa menjawab. Bagaimana kamu bisa membimbing saya, istrimu? Kalau kamu tidak bisa menjawab ini, berarti kamu belum tahu. Belum bisa menjawab pertanyaan tentang dirimu sendiri. Akhirnya tidak jadi. Rabi'ah memutuskan tidak menikah. Wanita soleh di zamannya. Rabi'ah, wanita sufi yang sangat luar biasa. Saya sudah pergi ke Yordan. Saya sudah pergi ke sana, ke Palestina. Ya. Di apa itu? Di kebun zaitun itu. Ada rumahnya Rabi'ah al-Adawiyah. Itu terkenal, rumahnya itu cuman 1 kali 2 meter saja. Kenapa? Rabi'ah kan terkenal dengan kata-kata bijaksana. Jika aku ibadah kepadamu karena mengharap surgamu, jauhkan surga dari diriku. Jika aku ibadah kepadamu karena aku takut nerakamu, masukkan aku dalam neraka itu sendirian. Bengkakkan tubuhku, biar tubuhku saja yang jadi penghuni neraka itu. Tapi satu permintaanku Tuhan, janganlah Engkau halangi agar aku bisa selalu melihat kemuliaan wajah. Hanya satu permintaan beliau. Jangan pernah kau halangi agar aku bisa melihat selalu kemuliaan wajah. Makanya rumahnya cuma 1 kali 2 meter. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Ya. Kita hanya perlu rumah 1 kali 2 meter. Dan mati nanti cuma 1 kali 2 meter. Tipe 21. Di Sukabumi. Di Balikpapan. RSSSS. Rumah sangat sederhana, selonjor saja susah. Apakah beliau tidak mendapatkan tantangan di zamannya? Tentu saja dapat tantangan menjadi orang asing. Mengambil sebuah pilihan yang berat. Tetapi kalau tinggal dalam kerumunan terus-menerus, akan punya pola pikir kerumunan. Oke, lihat saya semuanya. Jadi, kenapa pemuda? Pemuda itu lambang dari rohani. Yang harus diperjalankan oleh Bapak Ibu bukan jasmani. Rohanimu itu, jiwamu itu, perjalankan. Laki-lakimu itu perjalankan. Makanya menjadi sangat masuk akal. Ketika kita haji kan perjalanan spiritual. Makanya saat haji yang pakai ihram cuman laki-laki. Karena yang bisa disucikan cuman jiwa. Tubuh tidak bisa disucikan. Air kencing aja masih tersisa di dalam. Berak aja masih tersisa di dalam. Kalian aja so suci. Awas. Habis wudu. Luar biasa. Merasa paling suci aja. Betul? Makanya di Quran kan ada kata-kata begini. Dengarkan saya bicara. Biar semuanya mengerti. Inna awala baitin wudi'a linnas. Rumah pertama yang aku bangun wudi'a. Untuk perpisahannya manusia. Wudu. Tapi di Quran kebanyakan diterjemahkan rumah yang pertama dibangun oleh Allah untuk berkumpulnya manusia. Gak ada di situ berkumpul. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Rumah yang pertama aku bangun untuk wudunya manusia, berpisahnya manusia
Lallati bibakata mubarakah, bakah al mubarakah, tempat tersembunyi yang aku berkahi. Di mana itu? Itulah yang namanya kolbu. Itu yang namanya Baitullah. Itu yang namanya rumah Allah. Itu rumah pertama yang aku bangun untuk kamu wudu. Wudu itu artinya berpisah. Berpisahlah kamu dengan yang selain Allah. Maka saat itu kamu akan menyatu dengan Allah. Siapa yang berhasil wudu, maka dia akan berhasil sholat. Sholat artinya menunggal, menyatu dengan sang jati diri. Itu baru benar. Bagaimana dengan wudu yang syariat pakai air? Silahkan, itu juga bagus. Syariatnya juga dijalankan. Kalau tidak dicuci wajahnya juga kotor. Pupilnya juga tidak bersih. Betul nggak? Tapi kalau sudah bersuci pakai air, wajah kita sudah dicuci, jangan menganggap kita sudah mencapai kesucian. Sepanjang kita masih punya kemelekatan dengan selain itu, dengan selain Allah, belum suci. Siapa yang masih melekat pada yang selain Allah, tidak akan bisa menunggal, menyatu dengan Allah. Sekarang kita lihat ayat ini pelan-pelan. Ayo baca sama-sama. Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Siapa yang mencari tempat berlindung ke dalam gua? Pemuda. Mana guanya? Gue. Jadi berlindung ke mana? Keluar apa ke dalam? Ke dalam. Bukan cari gua. Pergi ke gua Pakar, pergi ke gua Lalai, pergi ke gua Pawon. Hati-hati di gua Pawon, kalong. Begitu masuk ke gua Pawon, bau. Karena apa? Kalongnya banyak, di situ mereka berak. Gak sehat. Tapi ini gua kok sehat? Karena kita disuruh masuk ke dalamnya, betul nggak? Ulangi lagi. Tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Berarti kalau berlindung ke dalam gua, guanya aman nggak? Aman nggak? Kalau kalian berlindung ke sini, aman nggak? Aman. Karena yang membuat kita celaka itu karena kita keluar terus. Begitu mencari tempat berlindung ke dalam diri, pertama kita tidak akan ada konflik dengan diri kita sendiri. Begitu sudah tidak ada konflik dengan diri sendiri, kemungkinan konflik dengan orang di luar diri kita sangat kecil. Orang yang sudah menemukan welas asih di dalam, pasti asihan keluar. Orang yang sudah menemukan kesucian di dalam, apapun yang di luar menjadi suci kelihatannya. Ayo, saya mengajak kalian semua meniti ke dalam diri. Ayo, tinggalkan kebanyakan orang, masuk ke dalam gua, tempat berlindung yang disediakan Tuhan. Itulah Baqah al-Mubarakah, tempat tersembunyi yang diberkahi. Di situ tidak ada konflik. Begitu kita masuk ke situ, kita menjadi selesai dengan diri kita sendiri. Kalau sudah selesai dengan diri kita sendiri, gak ada urusan dengan orang lain. Orang lain mau baik kepada kita, orang lain tidak baik kepada kita, biarkan saja. Karena kita sudah menjadi diri kita sendiri. Apa yang terjadi selama ini? Karena kita tinggal dalam kerumunan. Orang baik sama kita, kita baik sama dia. Orang lain tidak baik sama kita, kita pun tidak baik sama dia. Begitu terus hidup kita seterusnya. Karena kita tidak mencari tempat yang aman di dalam. Mari kita lihat ayat ini. Kata-katanya luar biasa. Faqalu, si pemuda tadi yang mencari tempat berlindung ke dalam dirinya, apa yang dia katakan? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada.
wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Dia bicara dengan siapa? Ayo jawab pertanyaan saya. Dia bicara dengan siapa? Lihat kata-katanya, wahai Tuhan kami. Begitu dia berlindung ke dalam gua, bicaranya, wahai Tuhan kami. Berarti ketemu Tuhan? Ketemu Tuhan? Jelas banget. Jelas ini bukan gua yang di Yordan. Dan diklaim gua Al-Kahfi itu yang di Yordan. Akhirnya kita semua ke sana. Mau meluangkan uang 40 juta hanya untuk melihat gua yang sempit di sana. Tapi kita tidak mau melihat gua yang luas dalam diri kita walaupun gratis. Makanya kata Nabi, ilmu ini jika aku tawarkan kepada mereka yang tidak mencarinya, gratis saja belum tentu mau. Itulah manusia kadang-kadang konyol. Begitu punya foto, lagi berfoto di sana, di gua yang di sana yang sempit. Saya udah ke sana sama istri saya. Karena saya apa? Saya tidak mau ngomong, tapi saya belum membuktikan. Saya ngeluarin uang untuk itu. Begitu sampai di sana, ternyata sempit guanya. Padahal di Quran dikatakan dalam gua itu ada matahari terbit. Gak ada di sana. Poek. Mari kita lihat ayat ini. Ulangi lagi. Begitu dia masuk ke dalam gua, si pemuda ini ngomong apa? Rabbana, ya Tuhan kami. Gak mungkin ngomong gitu kalau gak jumpa dengan Tuhan. Gak mungkin ngomong begitu kalau tidak berjumpa dengan jati dirinya sendiri. Masuk akal? Makanya kritis dong kalau ngaji itu. Biar pinter dikit. Dikit aja dulu pinternya, gak usah banyak-banyak. Begitu dia masuk ke dalam gua, doanya begitu. Berarti gua tuh apa? Gua itu adalah tempat pertemuan. Antara siapa? Antara Nur Insan, Nurullah, Nur Muhammad. Tempat melakukan syahadat sejati yang sebenarnya. Makanya doanya, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rasyada, rasada, rasada, rasyid. Rasyid, irsyad. Irsyad jadi mursyid. Jadi sebenarnya rasada itu artinya adalah cerdas. Jadi si pemuda ini masuk ke dalam gua, ingin jumpa dengan yang maha cerdas, supaya dia jadi cerdas. Makanya siapa yang sering berkunjung ke dalam diri sejatinya, mengunjungi diri sejatinya, pinter jadinya. Pinter tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Tahu-tahu Quran ngerti aja. Karena itu sudah janji Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Aku akan kumpulkan Al-Quran di dalam dadamu. Itu janji Allah dalam kesadaran. Clear sampai di sini. Jadi orang ini pergi kemana? Ke gua. Meninggalkan siapa? Kerumunan. Akan dianggap orang asing? Mungkin awalnya. Tetapi ketika dia sudah berkunjung ke dalam gua, bertemu dengan yang pemilik gua, dia menyerap sifat-sifat yang ada pada sang pemilik gua itu, maka dia tahaluk bi ahlakillah. Walasan, asihan, peduli, itu hasilnya. Itulah Nabi Muhammad, itulah Nabi Isa, itulah Nabi Musa, itulah Nabi Ibrahim. Itulah Nabi Musa. Mereka semua masuk dulu ke dalam gua, menemukan jati dirinya. Begitu sudah keluar dari gua, bukan jadi orang asing lagi. Bahkan dia bisa memberikan kedamaian dan ketentraman sama kerumunan. Sampai di sini ngerti? Oke, lanjut dulu. Jangan dulu
Jangan dulu puas. Kemudian Allah mengatakan, maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Ditutup apanya? Ditutup apanya? Telinganya. Coba kalau ditutup telinga apa? Hening, bening. Suara-suara dari luar yang membuat pikiran kita terganggu. Hening, bening. Ini Quran. Jadi jelas ya. Guanya bukan yang di luar kita. Guanya ditutup oleh Allah. Telinga mereka beberapa tahun. Coba, mana yang paling bagus? Nutup mulut orang atau nutup telinga sendiri? Pintar kalian itu. Kalau gitu, kalau orang ngomong gak karu-karuan tentang kita, mana yang mau ditutup? Mulut orang atau telinga kita? Bohong. Bohong. Masih pencemaran nama baik ya. Lapor sana, lapor sini, jika perlu bayar pengacara. Itu namanya belum tutup telinga. Karena kalian ingin membungkam mulut orang. Saya tanya, itu mulut orang di mana adanya? Mulut orang di mana adanya? Di orang. Bau apa wangi? Sudah mulutnya dibawa orang, yang kedua bau. Buat apa? Jadi tutup mulut orang atau tutup kuping sendiri? Kalau tutup kuping sendiri kan gampang. Kupingnya dibawa-bawa oleh kita. Dekat lagi. Tinggal tutup aja. Sesederhana itu. Makanya begitu masuk ke dalam gua, diumpamakan di ayat ini, si pemuda itu ditutup kupingnya beberapa tahun. Berarti hening, bening, gitu. Aduh, kalau dibongkar nih surat Al-Kahfi ini keren banget. Kalian juga keren, tiap hari Jumat baca ini toh. Supaya rezekinya banyak, katanya begitu. Alhamdulillah rezekinya makin susah ya. Habis kita ini ngikutin kerumunan. Karena kalau di kerumunan kan pelajarannya, siapa yang baca ini sekian kali setiap hari ini, dibebaskan hutangnya. Begitu? Percaya. Percaya. Kalau ingin bebas hutang, ya, dekat-dekatlah sama orang kaya. Bukan baca itu sekian kali. Lucu-lucu aja kita ini. Kalau dikasih yang nyata-nyata nggak mau. Saya bukan berarti tidak percaya itu. Betul kata-kata itu. Tapi dibacanya bukan begitu. Dimaknai isinya, terapkan dalam hidup. Lihat saya semua. Begitu kita berkunjung ke dalam gua, ketemulah dengan Dia, Allah yang Maha Kaya. Kalau sudah bertemu dengan Allah yang Maha Kaya, merasakan kehadirannya, Dia akan bisa menggerakkan semua tangan-tangannya untuk mengayakan kita. Betul nggak? Asal kitanya usaha. Pengen tahu nggak caranya memindahkan uang dari rekening orang ke rekening kita? Mau? Kalau kalian nggak mau ya udah nggak saya kasih tahu. Nih, lihat saya semua. Ayah Asep itu rekeningnya banyak tuh duitnya. Sekarang mau saya pindahkan ke rekening saya. Gimana caranya? Pertama kenalan dulu dong sama Ayah Asep. Betul nggak? Setelah itu kemudian saya bilang sama Ayah Asep, Ayah Asep, bisa nggak saya kerja sama Ayah Asep?
Boleh Pak Saiful. Saya sekarang mau kerja bagian ngambilin telur aja deh. Karena ya Asep punya peternakan meri kan. Itik. Saya kerja sama beliau. Bagian ngambilin telur. Jual ke pasar. Setorkan sama ya Asep. Sebulan itu uang dari rekeningnya Asep pindah ke rekening saya. Nyata apa tidak? Melanggar hukum apa tidak? Gitu aja. Gampang kok. Terus aja habis sholat minta rezeki sama Allah. Kata Allah, rezeki mendaya Asep. Baca surat Al-Kahfi sekian putaran. Malah jadi bikin jauh rezekinya. Kenapa? Habis waktu baca itu. Udah gitu gak ngerti lagi. Coba pakai nalar. Jadi yang dibaca itu sebetulnya bukan dibaca Arabnya, bukan. Pahami isinya, terapkan dalam hidup. Kayak ngeri maksud saya. Jadi hari ini saya kasih tahu cara memindahkan uang dari rekening orang. Bunda Yani itu di rekeningnya banyak duitnya. Gimana caranya? Gampang kok supaya pindah ke rekening saya. Gimana caranya? Saya kerja sama aja dengan beliau. Betul nggak? Beliau punya pabrik kue. Bunda, pemasaran kuenya sama saya aja. Saya punya cara untuk memasarkan kue yang keren. Pindah nggak kira-kira itu uangnya dari rekening dia ke saya? Pindah. Saya ini gini-gini juga punya keahlian memindahkan uang dari rekening orang. Makanya rekening saya bertambah terus. Hebat nggak saya? Iya. Sakti itu. Nah itu namanya sakti. Ya. Pada pindah itu. Makanya nih. Suka bunyi di sini tuh. Nih. Kalau udah getar itu, wah ini. Udah ada notifikasi. Ada transferan 2 juta. Kan gak mungkin orang tiba-tiba transfer duit sama saya kalau gak ada hubungan. Betul gak? Iya. Begitu saya tulis, terima kasih ayah, bukunya sudah sampai. Oh beli buku, kan pindah rekeningnya dia ke saya. Betul gak? Bikin karya, saya bikin buku. Buku dibeli orang. Kan begitu dibeli, pasti uangnya pindah ke rekening saya. Sakti kan? Gitu aja. Coba cari rezeki itu yang nyata. Ini dari tadi saya ngomong paham nggak? Tutup telinganya. Artinya apa? Jangan kamu berubah dengan apa kata orang tentang dirimu. Jadi orang asing. Jadi dirimu sendiri. Itu keren. Lanjut. Nah, ini tambah kencang lagi nih ayatnya. Ayat 12. Kemudian kami bangunkan mereka. Jadi ketika si pemuda masuk ke dalam gua itu, hakikatnya dalam bahasa Quran tuh dia tidur. Makanya harus dibangunkan lagi. Nah, tidur dalam bahasa hakikat artinya adalah kita menjadi fana dengan kehidupan ini. Karena menunggal dengan sang pemilik semesta raya. Itu yang disebut dengan tauhid. Tauhid itu bukan ilmu mengesahkan Tuhan. Ilmu memanunggal. Merasakan kehadirannya. Ayo belajar tauhid mengesahkan Tuhan. Tuhan gak perlu diesahkan. Udah Maha Esa kok. Kamu lagi mau mengesahkan Tuhan. Emang bisa? Kita ini disuruh mengesa kok dengan Tuhan. Makanya Pancasila bukan satu Tuhan yang Maha Esa. Enggak. Ketuhanan yang Maha Esa.
disuruh mengesahkan Tuhan, kita disuruh merasakan kehadirannya. Tuhan dan ketuhanan beda. Tuhan itu being, tapi ketuhanan experience of being. Pakai bahasa Inggris sedikit biar tambah gak ngerti. Tuhan itu being. Being itu apa? Keberadaan. Experience of being itu artinya merasakan keberadaannya Tuhan. Itu namanya ketuhanan. Sing ngerti ya tuh. Hayo macam Pancasila tiap tanggal 17. Makanya sila kedua bukan manusia yang adil dan beradab. Kemanusiaan. Keren banget Bung Karno itu. Dan leluhur kita. Bikin Pancasila. Maka yang anti Pancasila itu karena nggak ngerti. Kemanusiaan. Apa itu? Nilai kemanusiaannya manusia. Itu adalah nilai ketuhanan. Keilahian Tuhan itu ada pada nilai kemanusiaan. Makanya lihat, banyak manusia yang kehilangan kemanusiaannya. Malah jadi kebinatangan. Karena nilai manusia terletak pada kemanusiaannya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Itu nilai-nilai kemanusiaan. Yang ditiupkan bersama ruhku ke dalam diri manusia. Disebutnya Asma'ul Husna. Gitu.